Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah malam yang berbahagia ini kita menyambung kajian tasawuf karya Ibnu Khaldun, yaitu Syifa'us Sa'il wa Tahdzibul Masail. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, وعلى أزواجه وآله وأهل بيته وذرياته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل كتاب tasawuf karya Ibnu Khaldun, للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، والفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، ولشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي، ولشيخ الإمام أبو حسن الزازلي، والإمام أبي حميد محمد بن محمد الغازلي، ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis tasawuf ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami anak dan keluarga kami. Jauhkanlah kami anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, fitnah, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kami ya Allah, sampaikanlah cita-cita kami ya Allah. Begitu juga berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad thalabul ilm di dalam dakwah kami ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai halaman 42. Al-kalam fi tahqiqin tariq as-sufiyah wa tamyizih. Jadi bagaimana hakikat daripada apa yang dimaksud dengan tasawuf, ya? Masih itu judulnya kita, dan keutamaan daripada tasawuf. Jadi tasawuf ini jangan sampai kita masih rancu memahaminya ya, karena sudah lama kita mengkaji kitab ini. Jadi kalau mau memahaminya kembali, ada yang lupa, boleh dibuka videonya, YouTube-nya. Jangan sampai nanti sudah jauh-jauh kita mengkaji tasawuf, ditanya, Ustaz, apa itu tasawuf? Itu apa namanya? Sudah lari ya, kecuali ada orang yang baru datang yang mengaji taklim sama kita. Karena kalimat tasawuf ini yang selalu kita ulang-ulang
banyak diperkosa. Semua aliran keyakinan di dunia ini sangkit indahnya karena berbicara tentang akhlak, berbicara tentang tauhid. Cuman tauhid yang anehnya tasawuf ketika diambil orang-orang tak punya akidah, tauhidnya hilang. Tauhidnya hilang. Jadi mereka lebih cinta dengan etikanya, akhlaknya saja. Kita katakan orang-orang orientalis, orang-orang barat senang baca kitab tasawuf umat Islam. Karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu lebih disukai dibaca orang Eropa ketimbang filsafatnya, ketimbang usul fikihnya. Imam Ghazali itu punya kitab teori usul fikih luar biasa. Nama kitabnya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Karena memang tasawuf ini mengajarkan bagaimana amal batin kita. Jadi kalau sudah rasa cinta yang timbul di hati itu kan nggak membedakan latar belakang manusia. Tapi kalau hakikat tasawuf yang sesungguhnya, ya muaranya adalah Quran dan Sunnah. Jangan sampai disimpangkan. Sehingga orang-orang orientalis, orang-orang nggak punya agama, orang-orang bahkan sekularisme, orang-orang sekuler paling suka tasawuf. Tapi kamuflase saja. Maaf ya, ada orang kajian kitab Ihya Ulumuddin. Bayangkan itu, bertahun-tahun ngaji kitab Ihya Ulumuddin dan yang mendengarkannya banyak sekali. Tapi masih suka yakin dengan keris. Allahu Akbar. Saya bingung sih. Jadi bertahun-tahun baca kitab Ihya Ulumuddin, memegang benda-benda keramat itu dia nggak paham itu menghapuskan pahalanya 40 hari 40 malam. Itu pun kalau dia buang, kalau nggak dibuang selamanya nggak diterima, ditolak. Bayangkan itu. Dan ada orang mengkaji tasawuf mesti mengamalkan ilmu-ilmu batin yang berserikat kepada bangsa jin. Oke lah, itu rata-rata mengatasnamakan tasawuf, nggak ngaji kitab. Ini kaji kitab Ihya Ulumuddin masih yakin khurafat-khurafat, takhayul, kesyirikan. Padahal tasawuf itu adalah intinya tauhid. Makanya Imam Junaid mengatakan la yablughal 'abd hakikatil ma'rifah. Seorang hamba itu tidak akan bisa mencapai hakikat ma'rifah. Wasafa'ut tauhid, kebersihan tauhid, sampai dia menjalankan dengan baik ahwal dan makomnya, makom-makomnya, level-levelnya. Jadi yang dikatakan ahwal itu amal saleh. Apa ada amal saleh yang diajarkan Quran dan Sunnah ijma' ulama? Piara jin pakai keris, pakai cincin ada jinnya. Coba. Inilah dia berarti sudah menyimpang. Jadi yang diambil itu hanya retorika. Ya ibarat kita lah tiap hari ngaji umpamanya. Tapi yang maksiat jalan terus ya kan. Sama lah itu kan. Yang maksiat jalan terus. Ngaji sholat 5 waktu enggak juga kan. Nauzubillah, mudah-mudahan enggak. Itu dia. Kita teruskan ya. Kita sudah sampai bagaimana kata Ibnu Khaldun, hadhi kullaha adillatu wadhiha ala anna sya'nal batinu a'zam wa ilajuhu aham. Jadi katanya semuanya dalil-dalilnya sudah jelas. Yang lalu ya, maksudnya kita jelaskan bahwasannya bagaimana seluruh amal batin itu merupakan adalah a'zam, sebuah perbuatan yang agung. Jadi perkara batin itu adalah perkara yang agung. Sehingga ilajuhu, bagaimana mengobatinya, bagaimana kita membersihkannya, aham, sangat-sangat penting. Jadi
Karena kita duduk semua sama sini, sama-sama ambil sholat, tapi hati kita pasti berbeda-beda. Ada ya bermacam-macam lah. Makanya itulah yang kita kelola terus, bagaimana kita istiqomah. Hari ini kita sakit tapi kita ikhlas duduk di sini walaupun berapa menit. Ada yang kita mungkin karena ekonomi, ada yang karena ekonominya banyak tapi stres juga. Iya kan? Bingung dia. Bagaimana ekonomi yang banyak ini jangan pernah surut. Artinya yang nggak usah makan lah seumur hidup. Iya. Karena ada orang kaya makin takut dia uangnya surut kan. Stres deh. Ada yang karena keluarganya, istrinya lah, karena tetangga lah, karena itu. Itu dikelola. Hati kita terus sabar. Terus bagaimana makom sabar kita itu terus mujahadah. Kita jihad dengan sabar itu untuk menerima kenyataan. Apakah sabar itu kita harus bagaimana mengelolanya? Jangan sampai kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita bertengkar sama keluarga, sama tetangga, sama orang lain. Itu terus. Dan tidak mencari-cari kesalahan orang. Sejahat apapun orang lain, nggak usah kita cari-cari kejahatannya. Yang paling penting bagaimana kita mencari kesalahan kita. Nah, tapi nanti berbeda kalau kita berbicara qanunul wad'i. Jadi undang-undang itu ada dua. Qanun syariah, ada qanun wad'i. Kalau qanun syariah, undang-undang agama itu hanya sebatas fatwa, sebatas istihad, sebatas wejangan. Kayak kita inilah wejangan. Orang mau amalkan nggak usah, nggak apa-apa. Tapi dia berdosa sama Allah, tapi nggak ada sanksinya. Ada namanya qanunul wad'i, undang-undang manusia yang sudah diatur, ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Apa itu? Itulah ya undang-undang pidana, perdata, hukum adat. Jadi ketika kita berhadapan dengan qanun wad'i, tegas, nggak ada istilah maaf. Contoh umpamanya melanggar lampu merah, ya itu mesti ada undang-undangnya. Orang yang melakukan pembunuhan umpamanya, atau orang melanggar pidana, itu nggak bisa dimaafkan dengan hati, tapi dengan pidana. Contoh dia menipu umpamanya, menipu investasi 1 miliar, ya nggak bisa dimaafkan gitu saja kan. Kalau dia nggak bisa kembalikan ya berarti pidana. Nah, itu lain lagi. Itu ranahnya nanti bukan ke tasawuf, ranah pidananya, tapi ranah ketika kita berhadapan dengan problem, permasalahan, ketika kita mau besok masuk penjara gara-gara menipu orang, ya harus sabar. Harus sabar. Ketika kita ditipu orang, ya harus sabar. Jangan sampai begini. Jangan sampai, contoh ya, kita memberi bantuan kepada orang lain, kita katakanlah mengutang. Kita ngasih utang sama orang 1 juta. Udah. Tapi kita nggak ikhlas, setiap hari kita upat. Apa bahasa Betawinya diupat? Dibangkit-bangkit. Udah. Pertama, uang kita hilang, nggak dibayarnya. Yang kedua, Pak, nanti di akhirat kita bingung, Pak. Di akhirat nanti gara-gara orang mengutang uang kita nggak bayar, kita sangka dia yang harus bayar sama kita. Ternyata kita yang masuk neraka duluan. Sebab gara-gara kita nggak dibayar orang lain utang kita. Bingung kita, protes kita sama Allah. Ya, saya mengutangkan orang, kenapa saya masuk neraka? Sedangkan dia nggak bayar. Rupanya Allah tunjukkan, nah ditunjuk sama malaikat. Kamu mengutangkan orang 1 juta, tapi kamu upat-upat, kamu maki-maki dia di seluruh 10 RT. 10 RT gara-gara kamu menghina dia. Sepanjang tahun sampai dia mati. Oh, kan terkejut lah. Oh iya begitu rupanya. Akhirnya kita nggak bisa mengelak lagi, kita harus menerima sanksi Allah. Lebih dahsyat nanti. Inilah pentingnya tasawuf. Jangan sampai gugur amal kita, ya. Rajin kita salat, rajin kita ruku, sujud, bersedekah, tapi ternyata lisan kita nggak bisa kita jaga, mata kita nggak bisa dijaga, hati kita nggak bisa dijaga. Wa ahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, nanti itu etika akhlak yang kita langgar akan menghapuskan pahala ibadah kita tanpa kita sadari. Nauzubillah.
wala na'ti fi dzalika bimazidin bayan. Nanti akan datang kitanya, kata Ibnu Khaldun akan kita jelaskan panjang lebar. Kita ulang sedikit ya. Wa dzalika al amal zahirah kullaha fi zumamil ikhtiyar. Jadi dengan demikian itu semua, kalau amal zahir semuanya katanya apa? Ya kita boleh pilih ya. Wa tahta ta'al qudratil basyarih, tergantung kemampuan kita. Jadi ibadah baik zahir, terutama yang zahir itu adalah pilihan. Kita umpamanya ditawarkan Allah sholat sunat banyak, ada Allah dan Rasulnya menyuruh kita sholat sunat rawatib, sedekah sunnah, itu pilihan. Apakah kita mau melakukannya banyak sedikit, itu ya. Berbeda dengan hati. Hati kita kalau berburuk sangka nggak ada tawar menawar, nggak ada tawar menawar, tidak boleh. Karena kalau terus kita asah hati kita berburuk sangka, ini akan semakin besar, akan semakin besar. Wa amalul batin fil aktsari kharija 'anil ikhtiyar. Sementara amal batin kata Ibnu Khaldun itu lebih tidak bisa kita memilihnya, tidak ada pilihan. Contoh, kita dirundung stres, dirundung sedih, nggak boleh kita terus tenggelam dalam stres dan sedih. Sedih karena ditipu orang, sedih karena dihina orang, sedih karena kematian keluarga kita, sedih ditinggalkan istri, sedih ditinggalkan pacar, sedih ditinggalkan apa saja. Ada juga orang sedih ditinggalkan hewannya mati, ada nggak? Ada. Kalau ayahnya mati nggak sedih dia. Kucing yang mati pak, nangis dia. Ada itu selebritis. Dia bilang gini, ayah saya mati nggak keluar air mata saya katanya. Kucing kesayangan saya mati, nangis saya 1 minggu berarti. 1 minggu dia nangis. Mungkin karena mahal dia beli kali ya. Nah itu dia. Jadi ini makomnya udah salah ini. Makom di dalam ahwal. Jadi ahwal dan makomnya lemah. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Mana yang harus kita dahulukan, kita pentingkan daripada yang kita belakangkan. Muta'asiyati ala hukmil basyari id la sultanu la 'alal batin. Jadi karena memang manusia itu ya, rajanya di dalam diri kita itu adalah, sultannya itu adalah batin kita. Dialah yang akan menguasai pikiran kita, dialah menguasai syahwat kita. Apakah syahwat kita bisa tergelincir sebab godaan syaitan? Bisa juga kita tergelincir karena syahwat kita, karena batin kita lemah. Bal tarji'ul amal adh-dhahira ilaihi li'anna tahta sultan wa tahta isyaratih wa fi zumamil ikhtiyari. Jadi amal zahir dan amal batin ini tergantung hati kita. Raja yang ada di dalam diri kita adalah hati kita. Kita yang memilihnya. Ya udah silahkan. Kita mau ikut yang diajarkan baik, silahkan. Nggak mau, nggak usah. Nanti kita akan merasakan sendiri. Kita akan merasakan sendiri perbuatan kita sehari-hari malah justru membuat diri kita hancur. Kan ada orang yang keras hati, dinasihati nggak mau, ditegur nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Itu dia. Lana amaluna walakum a'malukum. Amal kami, kamu perbuat. Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang paling penting kita ikhlas. Silakan, engkau tidak mau dinasihati, nggak mau diajarkan, nggak mau dikasih pengarahan, nggak apa-apa. Tapi ya tanggung sendiri risikonya ya. Karena kata Allah, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamu. Para rasul dulu sampai detik ini, dari rasul, para ulama sampai kiamat, semua syariat yang dijabarkannya itu likulli naba'in mustaqar. Itu nanti pasti akan Allah tunjukkan
Allah akan nampakkan sama diri kita masing-masing. Efeknya, dampaknya. Dan kamu pasti akan tahu, kata Tuhan. Kamu akan tahu nanti merasakan. Contoh orang-orang nggak punya akidah, dia menganggap ya sudah kebenaranmu di dia. Sebelum dia masuk ke liang kubur, ketika sakratul maut, Allah nampakkan bagaimana celakanya akidah yang dianggap dia benar. Bagaimana celakanya orang yang menganggap Tuhan itu punya anak. Celakanya bagaimana orang yang dia selama hidupnya beriman kepada Allah tapi nggak sholat. Fasawfa ta'lamun. Kau pasti tahu, kata Allah. Sama kayak orang yang gila harta, kata Tuhan. Alhaakumut takatsur. Kamu itu suka bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir. Saking sibuknya engkau bermegah-megah mencari harta, kamu tak sadar sampai masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Ingat, kata Allah, kamu tidak akan tahu kayak mana engkau gelamau, kayak mana engkau gila dengan harta. Pagi, sore, siang, malam kamu abaikan sholat gara-gara mencari uang. Sampai gara-gara cari uang sholat Jumat juga nggak peduli dia. Kalla saufa ta'lamun. Allah ulang lagi. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa, huruf sin itu saja artinya akan. Ta'lamun itu fi'il mudhari, maknanya akan, lil hal atau lil istiqbal, akan datang. Tambah fa, saufa ta'lamun, takkidnya itu berganda. Artinya Allah sangat mengkuatkan, pasti kamu akan tahu kayak mana buruknya orang yang gila harta, lupa Tuhannya. Iya. Berapa banyak konglomerat kita sudah tua, Pak. Orang Islam nih, konglomerat kita sudah tua parlente, sholat enggak. Sedih kita. Ketika meninggal, Pak, bisa dihitung jari yang ngantar mayatnya. Allah. Padahal, maaf ya, dia itu bosnya properti konglomerat besar di Jakarta ini. Perusahaannya di mana-mana. Anak buah dia, artinya buruh yang dipekerjakan di perusahaan dia ribuan Pak, yang bekerja di perusahaan dia. Tapi ketika dia mati, nggak lebih dari 10 orang yang ngantarkan dia. La ilaha illallah. Lebih dari 5.000 dia mempekerjakan buruh di perusahaan dia. Ketika dia mati, nggak lebih dari 10 orang. Nggak usah saya sebut namanya. Di akhir hayatnya saja dia berbicara bagaimana kehebatan dia mencari uang. Bukan dia berpikir bagaimana menghadapi matinya. Apa yang terjadi? Ya udah jadi rebutan. Udah, itu orang Islam. Orang yang tak punya akidah, coba lihat Sinarmas. Kurang apa hebatnya Sinarmas? Iya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Siapa yang nggak tercengang nengok perusahaan Sinarmas? Seluruh perusahaan dia punya, seluruh lini, perbankannya, pabrik kertasnya, transportasinya, pesawatnya, luar biasa dia. Saya mau tanya, Anda coba lihat sekarang kayak mana yang terjadi. Perusahaan Sinarmas berantem sesama ahli warisnya. Istri banyak, anak banyak, aset triliunan. Itu yang nggak punya akidah itu. Apa yang terjadi? Sia-sia semua. Jadi itu baru contoh yang kecil ya, sedikit. Masih banyak yang lain. Yang lebih dahsyat lagi, Namrud, Fir'aun. Oke lah, kalau kita cerita Namrud kan nggak nampak di mata kita orang Ciracas, ya kan? Kalau saya cerita Namrud, paling-paling malah tidur kita dengarnya pun. Nggak kenal ya, siapa tuh Namrud katanya, itu kadang ada Ustadz aja itu katanya, karena nggak nampak dia kan. Tapi kalau kita ceritakan yang tadi ini, gampang kita tengok di Google kan,
Tahulah kita. Nah, itulah dia. Apalagi kalau kita cerita Fir'aun, gak nyambung itu, tak nyambung itu, nggak akan bisa kita sadar kita ceritakan Fir'aun. Iya. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat Fir'aun kayanya kayak mana. Padahal peninggalan Fir'aun itu, Pak, kalau ditimbang itu berapa kilo emasnya, Pak. Patung-patung yang dia bikin tuh, Pak, itu sekarang di museum Mesir itu di Kairo itu, di kota ibu kotanya Mesir. Itu ada museum, itu peninggalan Fir'aun luar biasa. Tung Amun itu, Pak, itu patung pahatan dari emas. Bayangkan, itu yang sudah ribuan tahun saja hartanya masih nampak. Coba kalau kita renungi betapa sedihnya. Apa gunanya emas itu? Pajangan aja kan, tak ada hasilnya. Itulah dia ya. Walihada kana an-niyatu allati hiya mabda'ul amal aslan fil ibadat 'inda syar'i wa ruhan laha. Jadi dengan demikian pondasi dasar dari segala amal kita itu adalah dalam ibadah, dalam menjalankan syariat secara ruhiyah, itu niat ya, tergantung niat kita. Jadi banyak orang membersihkan niat tapi bukan karena Allah. Jadi tasawuf ini murni niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah dan Rasulnya. Jadi jangan coba-coba tasawuf diselewengkan amalan Syiah, amalan Majusi, amalan Yahudi. Nanti di sini Ibnu Khaldun ceritakan di sini nanti. Tumma tarakat afatul bid'ah fil mu'taqidat. Nah, ini nanti akan datang. Bagaimana orang-orang yang pelaku-pelaku bid'ah yang akidahnya menyimpang, di antaranya disebut di sini siapa? Mengatasnamakan ibadah dan zuhud. Ada Pak aliran-aliran yang dia pendekatan kepada ibadah dan zuhud. Siapa itu? Mu'tazilah, Rafidhi, Syiah, Imamiyah itu Rafidhah namanya sekarang di Iran, Khariji, Khawarij umpamanya. Udah la yang fa'u. Nah, ini kita kelewatan bacanya ini, tapi itu contoh ya. Itulah dia. Jadi tasawuf ini jangan sampai diselewengkan. Tasawuf, hakikat tasawuf adalah murni wahyu yang bersumber daripada wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Sudah dibentangkan di sini bagaimana jabarannya daripada ahlu sufah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pondasinya adalah niat. Banyak orang berbuat baik, tapi niatnya bukan karena itu, karena ria. Orang-orang nggak punya akidah atau orang Islam yang ria, dia berbuat baik sama siapa saja. Tapi tujuannya supaya dia dipuji, supaya dia dianggap bos, supaya orang tunduk sama dia. Mati dia, Pak. Maaf ya, langsung hilang dari pikiran orang yang mencium tangan dia ketika dia hidup. Itu kalau orang yang mencium tangan gara-gara harta, tunduk gara-gara harta. Ketika kita punya harta ngasih sama dia, ya dia baik sama kita. Tapi ketika nanti kita sudah mati, boro-boro dia mendoakan kita, ingat pun enggak. Nah itulah dia. Kenapa? Karena sudah dunia, niatnya udah salah. Tapi kalau kita niat karena Allah, maka Allah akan tanamkan kepada siapa saja. Coba ya, kita nggak kenal kita Ibnu Khaldun. Siapa kenal Ibnu Khaldun? Di antara kita sini nggak ada. Kita juga berbeda negara. Tapi kenapa sudah 700 tahun yang lalu lebih kita doakan beliau? Coba, pernah Ibnu Khaldun ngasih kita uang? Pernah nggak Ibnu Khaldun ngasih kita bakwan? Nggak pernah ya. Tak. Pernah nggak Ibnu Khaldun ngasih kita beasiswa? Allah. Pernah nggak Imam Syafi'i sudah 1000 tahun lebih, 1200 tahun lebih beliau wafat, sampai sekarang ilmunya dibaca orang. Ini Ibnu Khaldun karyanya dibaca bukan hanya orang Islam. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini insya Allah Pak, insya Allah. Tasawuf Ibnu Khaldun baru kita di Indonesia. Baca ini, insya Allah. Silakan Bapak Google. Atau Bapak pergi ke toko kitab Arab seluruh Jakarta. Coba tanya, ada nggak tasawuf Ibnu Khaldun? Insya Allah. Tapi nggak tahu akan datang. Karena ini udah kita masukin ke YouTube ya kan, sudah lama. Orang tahunya Ibnu Khaldun itu adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau ahli filsafat, ahli politik, ahli sosiologi dunia. Nanti ya.
Jadi supaya kita dikenang orang, didoakan orang bukan karena harta kita, tapi karena keikhlasan kita. Maka Allah yang menanamkan kepada siapa saja yang mendoakan kita. Nanti bingung nanti kita di akhirat. Ya Tuhan, aku dulu nggak ada ibadah. Aku dulu di dunia ya Allah, ibadahku aja aku ragu, kau terima atau enggak? Karena pertama ilmu kurang, yang kedua aku bukan ulama, yang ketiga saya ini ngajinya pun jarang, tapi saya ikhlas ya Tuhan, ngaji itu kepingin saya terus mau mengaji, cuman waktu nggak ada, umpama, udah tahu-tahu di akhirat nanti Pak, amal ibadah kita itu banyak sekali. Allah bangunkan istana yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu megah. Martabat surga kita, martabat ulama, martabat Nabi. Terkejut kita. Saya bukan ulama, kenapa surga saya dekat Rasulullah? Kenapa saya bisa satu level surganya dengan orang-orang saleh? Ternyata sedekah dia itu mengalir kepada orang-orang soleh tanpa dia sadari, Pak. Tanpa dia sadari. Orang soleh tadi terus mewariskan yang disedekahkannya itu berupa apa? Ilmu. Dia sedekah kitab, kitabnya diajarkan. Orang mengamalkan ajarannya itu, mengalir terus pahala sama dia, karena dia yang perintisnya. Itulah kelebihan ikhlas tadi itu. Jadi meskipun dia bukan ulama, bukan orang alim, tapi martabatnya di surganya Nabi. Udah, nggak usahkan manusia yang Allah beri contoh seperti yang saya ucapkan, binatang Pak, anjing. Allah samakan di surga dengan Nabi. Siapa itu? Ashabul Kahfi. La ilaha illallah. Hanya anjing itu setia kepada tuannya yang soleh, melindungi tuannya yang soleh. Ketika dikejar-kejar di gua, dia tidur di pintu gua, menjaga tuannya yang soleh. Binatang saja Allah abadikan dalam sebuah riwayat akan Allah masukkan ke surga bersama orang-orang soleh ini tadi. La ilaha illallah. Apalagi kita, manusia yang Allah agungkan, yang Allah muliakan lebih. Innal insana ahsanu inna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebaik-baik bentuk Allah ciptakan. Subhanallah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Mau tanya, antara ilmu tasawuf dengan iman apa ada kolerasinya ya? Apa itu? Ilmu iman dengan tasawuf. Iya, terus? Ada kolerasi. Itu aja? Iya. Silakan. Yang kedua, silakan. Saya pernah baca bahwa di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Nah, gimana cara kita mengembangkan atau menghidupkan Nur Muhammad ini? Karena kita kan gak hidup di zaman Nabi, tapi kita insya Allah istiqomah mau menjalankan perintah kan? Itu dia? Ya. Oke, yang kedua silakan. Begini Ustaz, dalam menuntut ilmu kadang-kadang kan kita tidak berguru pada satu guru aja Ustaz. Iya. Guru A, guru B, guru C. Nah, dari masing-masing guru itu bila mengkaji satu permasalahan, tapi dengan tiga pemahaman yang berbeda, artinya kan ada tiga masukan buat kita. Sedangkan kita kan sebagai penuntut ilmu, kita tidak tahu mana yang harus kita ikuti. Iya. Bila keadaannya seperti itu, mana yang harus kita ikuti? Sedangkan kita saja penuntut ilmu, kita tidak tahu di mana yang lebih kuat. Oke, itu ya. Oke, itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apa perbedaan hikmah dengan tasawuf? Hikmah itu luas maknanya. Ya, kalau tasawuf dia khusus, tapi setiap tasawuf pasti ada hikmah di dalamnya. Dah hikmah itu kalau dalam syariat itulah dia Quran dan Sunnah memiliki hikmah. Cuman Quran dan Sunnah nggak bisa dikatakan hikmah, dia adalah wahyu. Baru kalau hikmah secara umum adalah hubbul hikmah, itu disebut dengan filosofi. Jadi al-falsafah itu dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kan filosofi. Al-falsafah itu filosofi, kalau bahasa Arabnya hubbul hikmah. Jadi bisa juga falsafah itu disebut dengan al-bahthu 'anil haqiqati min tariqit tafkir al-mantiqi la al-mulahazatul waqi'iyah al-waqi'iyah.
Jadi membahas tentang hakikat bagaimana metodologi cara berpikir secara logik. La al-mulakhazatul waqi'iyah, tidak mesti dengan apa namanya contoh yang nyata. Artinya bagaimana kita bisa menelurkan teori itu. Jadi filsafat itu akan melahirkan cabang yang banyak, mencabang ilmu. Filsafat, hikmah itu nggak bisa dikatakan ilmu, cuma dia bisa melahirkan ilmu. Itulah yang disebut dengan al-mantiq. Filsafat itu melahirkan ilmu mantiq, ilmu logik. Jadi kalau dalam pesantren ilmu mantiq itu sudah dipelajarin dari ibtidaiyah, ilmu logik. Kemudian apa? Al-akhlak, ilmu akhlak. Dari filsafat itu al-akhlaqi, tapi ini filsafat secara umum ya, dari hikmah itu. Ini kita belum bicara agama dulu. Ini secara universal. Jadi hikmah itu ya memang hasil daripada akal manusia yang dilahirkan oleh akal manusia ya, cara berpikir manusia itu yang dilahirkan itu. Itu yang kedua ya, al-akhlaqi, etik. Tapi kalau akhlak itu adalah etika yang bersumber dari wahyu. Harus bisa bedakan ya, al-akhlak dengan al-akhlaki, etik dan etika. Jadi akhlak Islam dengan etik beda ya. Jadi kalau akhlak itu yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu sama, mau orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, orang Australia sama. Bagaimana makan tangan kanan, kalau habis buang hajat dibersihkan. Tidak hanya sekedar pakai tisu. Kalau orang barat kan sekarang pakai tisu aja kan. Gitu. Akhlak Islam itu sama. Hormat kepada orang tua, bagaimana cara bertutur itu sama. Kalau etik enggak. Orang Afrika umpamanya, Afrika masih banyak orang pakai telanjang. Bagi dia itu etik. Bagi kita kan tidak. Di Indonesia saja juga gitu kan. Antara etik dengan akhlak berbeda. Berapa banyak suku kita masih buka baju. Tapi bagi mereka etik. Jangan coba-coba kita bilang mereka nggak berakhlak. Iya kan? Kita katakanlah suku Nias pedalaman, suku Baduy pedalaman, Papua pedalaman dan sebagainya. Itu contohnya. Kemudian apa? Al-jamal, ilmu jamal, estetika. Itu lahir daripada filsafat, hikmah. Jadi luas hikmah itu ya. Kemudian apa? Mawarat tabi'ah, metafisik. Jadi ilmu metafisik itu bersumber daripada hikmah. Kemudian apa? Nazaratul ma'rifah, epistemologi. Ini yang ditelurkan oleh filsafat. Makanya kata Imam Ali, al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu ad-dhalatul mu'min. Hikmah itu akan bisa membuat orang beriman itu bijaksana. Fakutil hikmata walau min ahlin nifaq. Kamu ambil, kamu pelajari hikmah itu meskipun sumbernya dari orang-orang munafik. Ya. Kita bisa bikin pesawat, kita bisa naik pesawat itu semua dari mana? Listrik ini dari mana? Ini hikmah asalnya. Ya. Dari hikmah ditelurkan teknologi. Cuma kalau teknologi itu kan mulahazatul waqi'iyah. Kalau filsafat itu la mulahazah al-waqi'iyah. Jadi dia tidak berbentuk ini gitu. Sama kayak ilmu dokter, kedokteran. Dokter itu tidak hikmah dia. Asalnya hikmah. Tapi ilmu kesehatan itu tidak termasuk filsafat. Cuma teori-teorinya menelurkan teori-teori kedokteran itu di situ hikmahnya. Kalau teori-teori kedokteran yang sudah siap pakai, yang sudah diamalkan itu tidak lagi disebut hikmah. Sama kayak teknologi, asalnya hikmah, filsafat. Tapi ketika sudah jadi motor, jadi pabrik lemari, pabrik kulkas, pabrik itu sudah enggak. Nah, jadi tasawuf itu dia adalah hikmah bagaimana kita bisa beramal saleh. Jadi di situ hikmah wahyu. Hikmah daripada wahyu itu bagaimana tasawuf itu mengajarkan seseorang beramal saleh, membersihkan ruhnya, membersihkan hatinya. Kemudian bagaimana amal soleh, kebersihan hati dan ruh dan hatinya
bisa menempatkan dia level orang yang bersyukur dengan tingkat syukur yang baik. Bagaimana bisa membuat martabat level dia menjadi seorang zuhud yang tidak gila dengan dunia, tidak stres karena dunia. Sejauh mana level dia? Sejauh mana level kita nanti ditentukan dari situlah. Jadi tasawuf itu bagaimana, apa intinya? Islahul qulub. Bagaimana kita mereformasi, membersihkan hati. Itu dia ya. Jadi daripada hikmah. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Nur Muhammad itu memang dalam hadis ada, tapi itu adalah hakikatnya hanya Allah yang tahu. Di sebelum diciptakan banyak ya, nanti bisa di dalam kitab-kitab tasawuf itu juga disebutkan ada. Kemudian di kitab dalam, kalau nggak silap saya, di kitab Al-Usufuriyah juga ada Nur Muhammad. Jadi sebelum diciptakan semua manusia, Nur Muhammad sudah ada. Di antaranya itu apa? Ketika Nabi Adam dia tahiyat itu, Pak, asyhadu an la ilaha illallah, itu dilihatnya kok ada cahaya indah sekali. Dilihatnya terus, ternyata tertulis Muhammad. Nah, jadi itu sebenarnya tidak bisa kita jabarkan secara logik ya. Tidak bisa kita jabarkan secara logik. Nur Muhammad itu memang Allah ciptakan sebelum makhluk, sebelum Nabi Adam. Itu memang diceritakan dalam hadis ada. Dan Nur Muhammad itu terus silsilahnya sampai kepada tulang sulbi Nabi Adam, terus mengalir kepada zuriyah kita sampai sekarang. Tapi itu tidak bisa kita ceritakan secara logik. Itu hanya ma'rifat kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya Allah menciptakan Rasul terakhir itu tidak semata-mata menciptakan begitu saja tanpa ada hikmah di balik itu. Artinya Nur Muhammad itu adalah sebagai cahaya bagi umat manusia di akhir zaman. Bayangkan Nabi-Nabi dulu, Pak. Nabi Musa itu 500 tahun udah habis, 600 tahun habis. Nabi-Nabi dulu berapa puluh tahun, 100 tahun, ada 200 tahun, ada 1000 tahun, hilang. Coba sekarang Rasulullah ajarannya, Pak, sudah 1400 tahun. 1400 tahun. Itu sudah 3 kali lipat dari Nabi Isa, dari Nabi Musa. Nabi Isa nggak sampai 100. Bayangkan, Nabi Isa nggak sampai 100. Dalam sebuah riwayat hanya 33. Dalam sebuah riwayat ada yang hanya mengatakan sampai 40. Di dalam Ibnu Katsir, di dalam Qasasul Anbiya yang paling mu'tabar adalah sekitar 33. Jadi sedikit sekali ajarannya langsung hilang, disesatkan. Iya, hanya disesatkan. Semua ajaran Rasul sedikit, sebentar dia. Makanya Nur Muhammad itu hikmahnya adalah di akhir zaman ini umat Islam semakin banyak. Kalau dulu hanya ribuan semasa Rasulullah, hanya ribuan. Tapi sekarang cuma miliaran, iya kan? Jadi itu Nur Muhammad kesimpulannya adalah bagaimana kita umat Islam ini bersyukur. Cahaya Rasulullah itu menerangi umat manusia, apapun agamanya. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita untuk melihat kebenaran guru-guru kita yang berbeda cara, metodologi, atau mungkin berbeda manhajnya mengajarkan. Sementara kita belajar bermacam-macam guru. Yang satu guru kita katakanlah Wahabi, yang satu gurunya bukan Wahabi, ya kan? Yang satu Salafi. Terang-terang aja, langsung aja gitu ya kan, biar jelas dia. Karena kalau nanti kamu bandingkan saya dengan orang NU, nggak ada bedanya, sama aja. Saya Al-Wasliyah, NU sama, itu hanya ormas sebagai thariqah. Thariqah saya dulu menggali di dalam pendidikan Al-Wasliyah, tapi sama dengan NU. Kalau orang Salafi itu banyak teman-teman saya dari Wasliyah pun jadi Salafi banyak. Yang dulu dia di Wasliyah, kuliah di Madinah, keluar dari sana Salafi dia langsung jadi Wahabi dia. Nggak ada itu syafaat katanya. Ini bidah, itu bidah gitu ya kan. Dulu dia berkunut, sekarang tak berkunut. Udah. Caranya gampang. Lihat saja pertama sanad keilmuannya. Yang kedua muqaranah, bagaimana ilmu yang dijabarkannya. Utamakan dulu cari guru yang dia faqih. Kalau orang ahli metodologi retorika, itu banyak orang yang ahli berbicara, banyak. Orang yang dia ahli tafsir banyak, ahli hadis banyak. Udah, orang yang memberikan motivasi, retorika motivasi itu banyak. Nggak usah kan orang ahli agama. Andri Wongso, Mario Teguh itu hebat motivasinya kan. Belum lagi motivator-motivator kita yang di televisi banyak. Orang-orang filsafat yang motivasi kita itu bukan hanya orang Islam, non Islam banyak.
tapi cari yang ahli fikih. Buktikan dia ahli fikih enggak. Pertama, fikih satu mazhab dulu. Satu mazhab dulu. Apa fikih dia? Silahkan dia katanya nggak ngakui mazhab Syafi'i, jangan munafik. Dia mengingkari mazhab Syafi'i, kita tes dia mazhab Ahmad bin Hanbal, nggak paham, lemah. Dia mengingkari mazhab Hambali, ngakunya Hanafi. Dia ditanya, ada nggak kitab Maroji Hanafi? Nggak punya, ngajarkannya nggak pernah. Udah, pertama satu mazhab dulu, supaya dia nggak lari kemana-mana ibadahnya, supaya nggak rancu cara dia beribadahnya. Satu mazhab dulu. Udah, bayangkan kami Pak, baik di NU, kalau di NU saya nggak tahu, di Wasliyah Pak, satu mazhab 12 tahun Pak, 12 tahun. 6 tahun ibtidaiyah mazhab Syafi'i, 3 tahun sanawiyah mazhab Syafi'i, 3 tahun al-qismu aliyah mazhab Syafi'i, 12 tahun. Belum lagi kuliah. Kuliah di Al-Azhar wajib pakai mazhab. Tujuannya apa? Supaya kita diberi petunjuk yang jelas dulu kemana arahnya. Setelah itu ada perbandingan mazhab. Baru yang kedua, carilah ulama yang dia bisa memuqaratul mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai muqaratul mazhab Ahlussunnahnya dia lemah, dia kenal mazhab Syiah. Supaya nggak lari. Orang yang lemah fikihnya, udah sahabat Rasulullah itu ratusan ribu, Pak. Ratusan ribu. Tapi kenapa hanya disebut yang ahlul fatwa 7 orang yang level pertama? Kenapa ahlul fatwa yang level kedua hanya 17 orang? Lebih kurang begitu. Padahal ribuan. Artinya sahabat-sahabat pilihan ini ketika itu yang ahli fikih yang paling banyak mengeluarkan fatwa, itulah yang jadi rujukan umat. Maka sampai kiamat pun nanti kita tetap harus berkiblat kepada orang ahlul fatwa. Apa boleh orang dikatakan ahlul fatwa kalau dia bodoh fikihnya? Siapa yang dikatakan ahlul fatwa? Kita lihat pertama karyanya. Karyanya ada nggak mengenai tentang fikih? Banyak orang berkarya kitab, banyak. Tapi motivasi isinya tentang tauhid, tentang akhlak, tentang sosial, tentang budaya, banyak. Cari itu pertama. Yang kedua, mesti ada ulama yang pernah mengatakan dia ulama. Ada nggak? Ulama ya, bukan orang awam. Ulama yang mengatakan diri ulama. Yang ketiga, dia harus pernah duduk di lembaga fatwa di mana saja. Bukan sekedar simbol ya. Ini nama di lembaga fatwa, tapi nggak pernah berfatwa, nggak pernah duduk berdebat tentang fatwa. Itu banyak ini sekarang. Sekedar utusan dan organisasi saja. Udah, buktikan dari karyanya. Kalau tidak ada karya, dari kitab yang diajarkannya. Tunjukkan sama kita apa yang diajarkannya kitab fikih. Dari situ nanti kita bisa tahu. Ada orang ajar kitab fikih satu mazhab saja. Ada. Maka level dia akan di bawah daripada orang yang mengajarkan muqaratul mazhab, perbandingan mazhab. Udah. Level orang ngajar fikih satu mazhab lebih tinggi daripada orang maupun profesor, doktor tamatan Madinah tapi yang diajarkan tauhid hanya satu aliran. Itu dia. Jadi jangan terkecoh dengan istilah tauhid, tapi di sini justru merancukan pikiran umat, merancukan, menyesatkan pemikiran umat. Orang lain semua dikatakan bid'ah, tasawuf katanya sesat dan sebagainya. Itu dia ya. Jadi caranya pertama fikih dulu ya, dan mesti ada ulama yang mengaku dia ulama, karyanya, kemudian dia ngajar, tunjukkan mana kitab fikih yang diajarkannya, sebutkan nama kitabnya, dan apakah kitab fikih itu perbandingan mazhab atau satu mazhab. Jadi kita dari situ bisa menilai. Makanya ulama itu nggak susah menengok orang ahli fikih atau enggak, paling gampang. Cara dia berbicara, cara dia memutuskan masalah, itu paling mudah kita mengetahui dia itu ulama yang mumpuni atau tidak. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada tambahan? Isa, tadi berarti masalah hikmah dan tasawuf, berarti ada hikmah di Zohir saja. Kalau banyak tasawuf di enggak. Hikmah tadi zohir dan non zohir.
dua-dua itu dia ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.